Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, perlu kita sampaikan tentang sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman. Sebutkan atau beritahukan saya tentang iman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada rasul-rasul dan beriman kepada hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini adalah rukun iman yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 6. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah. Baiklah, kita masuk pada rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 cakupan yang perlu untuk kita perhatikan. Ada 4 hal yang sangat penting terkait beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman kepada keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita beriman bahwa Allah Azza wa Jalla itu ada. Dan untuk yang pertama ini, cakupan dari 4 cakupan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat pembuktiannya bahwa Allah itu ada dengan 4 pembuktian. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan dalil fitrah. Ya. Dalil fitrah, para pemirsa Markazul Inayah hafizakumullahu taala, adalah dalil yang tidak perlu untuk kita pelajari, tidak perlu untuk kita teliti, tidak perlu untuk kita cari. Namun dalil fitrah ini sudah ada secara asal di setiap
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah mereka meyakini bahwa Allah itu ada, sampai ada yang memalingkannya dari fitrah tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ya. Tidaklah seorang anak yang lahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah yang dimaksudkan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa-apa yang perlu diimani. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya bahwa tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah sampai orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Maka setiap orang yang dilahirkan di permukaan bumi ini, mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang budiman, dalil yang kedua dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah dalil akal. Dalil akal maksudnya adalah semua yang ada di muka bumi ini, baik itu langit, baik itu bumi itu sendiri, baik itu gunung, baik itu sungai, baik itu laut, baik itu ciptaan-ciptaan yang raksasa lainnya, dan seluruh ciptaan-ciptaan yang ada ini, itu secara akal, secara logika, tidak mungkin berada, tidak mungkin muncul, tidak mungkin tiba-tiba ada dengan sendirinya. Dan tidak mungkin lagi mereka menciptakan dirinya sendiri. Namun dari semua ini yang ada, yang kita lihat, yang kita saksikan, semuanya pasti ada yang menciptakannya. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka tercipta secara tiba-tiba tanpa asal usul? Am humul khaliqun? Ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun? Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak meyakini dengan kata-kata mereka sendiri? Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Ya. Apakah di sisi mereka ada perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka yang berkuasa? Kaum muslimin yang sama berbahagia. Dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwa tidak ada yang mampu menciptakan dirinya sendiri, dan tidak ada yang muncul dengan tiba-tiba sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan itu semua. Makanya ketika sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu saat mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah At-Tur sampai pada ayat ini, beliau mengatakan, hatiku nyaris terbang. Hatiku nyaris terbang. Dan itulah awal mula terbenamnya iman ke dalam hatiku. Di saat mendengarkan ayat ini, beliau pada saat itu belum masuk Islam. Namun setelah mendengarkannya, beliau menjadi hatinya seperti seakan-akan terbang, ya, seakan-akan terbang, ya, saking
melekatnya, ya, tertancapnya ayat itu ke dalam hati beliau. Kemudian jamaah para pemirsa rahimakumullah, kita sebutkan suatu permisalan yang lainnya. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan kepada kita sebuah istana yang sangat besar, sebuah rumah yang sangat megah, namun pada suatu saat atau suatu waktu yang sama, orang tersebut mengatakan bahwa rumah ini ada dengan sendirinya, atau rumah ini muncul dengan dia menciptakan dirinya sendiri. Maka kita tidak akan percaya dengan orang tersebut. Dan maka bagaimana lagi dengan ciptaan yang luar biasa ini, langit, bumi, gunung, sungai, laut, dan seterusnya, bagaimana mungkin tidak memiliki pencipta? Maka secara akal kita mesti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu, dan Allah itu ada. Selanjutnya, dalil yang ketiga adalah dalil syar'i, dalil syariat. Setelah kita menyebutkan dalil fitrah yang pertama dan yang kedua adalah dalil akal atau dalil logika, kemudian yang ketiga adalah dalil syariat, dalil syar'i, yang dimana semua kitab-kitab samawi, kitab Injil, Taurat, Zabur, dan juga Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan semua kitab-kitab tersebut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan mesti disembah dengan semata-mata, ya, satu-satunya. Itu secara syar'i. Kemudian secara indra. Secara indra yang dimaksudkan adalah kita mendengarkan, kita menyaksikan, kita melihat orang-orang yang dikabulkan doa-doa mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun dikabulkan doa-doanya. Sehingga kita yakin bahwa Allah itu ada. Taruhlah misalnya kita melihat ada orang yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berdoa meminta kelapangan rezeki, sehingga rezekinya tiba-tiba ada didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ya, kita mesti yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki tersebut. Ya. Dan contoh-contoh yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Ketika para nabi alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkan doa-doa mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Nuhan idnada min qablu fastajabana lah." Ya, dan Nabi Nuh alaihissalam berdoa sebelum itu, kemudian kami mengabulkan doanya. Dan juga kaum muslimin di saat perang, ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka berdoa, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ya, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankanlah bagi kalian doa-doa kalian. Selanjutnya, kaum muslimin, para pemirsa Markazul Inayah, hafizakumullahu taala jami'an. Tadi kita menyebutkan bahwa rukun iman yang pertama ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup 4 hal yang penting. 4 hal yang penting. Yang pertama adalah kita telah menjelaskannya secara
terperinci tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi beriman terhadap keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya rububiyah? Rububiyah itu berasal dari kata Rob, ya, Tuhan. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, Rob yang satu-satunya yang mampu menguasai seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Bagaimanapun seseorang berkuasa di muka bumi ini, bagaimanapun rajanya dia, kerajaannya dia, maka ada Allah Subhanahu wa taala di atasnya, yang maha raja, yang maha menguasai, yang kuasanya sangat sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan. Bagaimanapun seseorang bisa menemukan penemuan-penemuan mobil, motor, kendaraan-kendaraan yang lainnya, dan penemuan-penemuan yang lainnya, pasti ada saja cacat yang ada di dalamnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, maka penciptaannya adalah penciptaan yang sangat sempurna. Penciptaan yang tidak ada duanya. Maka kita perlu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekuasaannya, dalam hal penciptaannya, dan dalam hal perintah dan larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka kita harus mentauhidkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka kita juga harus mentauhidkannya di situ. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya bahwa Allah maha menguasai, maha tinggi, maha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang paling tinggi, ya, sebagaimana Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, dan di dalam ayat yang lain dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pemuka kaumku, wahai para pembesar kaumku, saya tidak mengetahui bagi kalian Tuhan yang selain saya. Maka orang-orang Fir'aun dan semacamnya, mereka sebenarnya yakin adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yakin ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka sombong dan angkuh sehingga mereka tidak mau memperlihatkan dirinya sebagai makhluk yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi mereka hanyalah sombong, angkuh terhadap perkataan mereka, padahal hati mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullahu taala, kaum musyrikin, orang-orang musyrik, ketika ditanya siapakah Tuhan alam semesta, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang menguasai langit dan bumi, dan lain sebagainya, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, maka mereka akan menjawab, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah, ya, qul, ya, afala tadhakkarun. Katakanlah, apakah kalian tidak ingat? Ya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah Rabb, ya, Tuhan semua langit yang 7 dan Rabb, ya, Tuhan arsy yang agung. Ya, mereka akan mengatakan sayaquluna lillah. Maka mereka akan mengatakan bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun. Ya, maka apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Ya. Katakanlah, siapakah yang di tangannya keberadaan, kekuasaan segala sesuatu? Ya, dia melindungi dan tidak dilindungi. Jika kalian mengetahui, mereka akan menjawab, adalah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tusharun, maka bagaimana kalian sampai tertipu? Ya, jadi kaum musyrikin meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari, ya, poin yang ketiga, yaitu uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk pada uluhiyah, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita menyebutkan yang pertama beriman kepada keberadaan Allah, kemudian yang kedua beriman kepada rububiyah Allah, kemudian yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Markazul Inayah, ya, rahimakumullah, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah kita, ya, merealisasikan kalimat la ilaha illallah dari kata ilah, uluhiyah ilah, ya, la ilaha illallah, ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum musyrikin, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, disebutkan la ilaha illallah, ya, mereka mengingkari. Ya, karena kalau mereka, ya, meyakini dengan la ilaha illallah, ya, mengambil konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Ya. Padahal mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha menguasai mereka, yang maha raja di atas mereka, ya, yang maha menciptakan mereka. Namun mereka tidak mau, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka maunya menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan yang perlu untuk dihindari, dan harusnya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, di mana dialah Allah yang berhak disembah semata dan tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah hak, dan sesungguhnya apa-apa yang mereka sembah, apa-apa yang mereka minta kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Ya. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Ya. Kemudian yang terakhir, para pemirsa Markazul Inayah, ya, hafizakumullah, setelah kita menyebutkan, ya, tentang beriman kepada keberadaan Allah, yang pertama, yang kedua beriman kepada rububiyah Allah, yang ketiga beriman kepada uluhiyah Allah, dan yang terakhir ini adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga penting jamaah sekalian, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Maha memiliki nama-nama yang baik, yang terbaik, yang paling baik, yang maha baik. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya. Ya, suatu apapun itu. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kita meniadakan seluruh serupa, ya, seluruh hal-hal yang bisa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya dalam kekuasaan, dalam penciptaan, dalam ketuhanan, dalam kemaharajaan, dalam pendengaran, dalam penglihatan, dalam dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Samiul Basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Kita tidak meniadakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meniadakan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga tidak menyamakan pendengaran Allah dengan makhluknya. Ya. Kita juga tidak menyamakan penglihatan Allah dengan makhluknya. Jadi kita berada di pertengahan, ya, di tengah-tengah, bahwa tidak ada yang sama suatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menetapkan, ya, kita meniadakan segala sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha menguasai, maha melihat, dan maha-maha yang lainnya. Ya. Kalau disebutkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki kaki, maka kita yakini itu tanpa menyerupai dengan makhluk-makhluknya. Ya, sebagaimana sesama makhluk saja, ya, kita memiliki tangan, memiliki kaki, tidak sama dengan tangan kita dengan tangan hewan, ya, tangan gajah misalnya, tangan semut misalnya, kaki apalagi, dan hewan-hewan yang lainnya. Maka walillahil masalul a'la, maka perumpamaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi lagi, yang dimana Allah maha segalanya dan tidak ada yang menyerupainya dengan sesuatu apapun. Inilah yang sempat kami sampaikan, ya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.